Kenapa ya? Dikit-dikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Saat ini banyak timbul mereka para Ruwaibidah. Ya, Ruwaibidah, apa itu Ruwaibidah? Orang yang jahil, yang sok tahu tentang perkara agama. Ya. Maka sangat penting berhati-hati ketika dalam mengeluarkan sebuah statement pendapat. Tidak semua pertanyaan itu yang diajukan seorang kepada ahlul ilmi, pertanyaan itu dijawab. Ada pertanyaan yang sifatnya mengetes. Ya. Cari dia fatwa yang sesuai dengan hawa nafsu. Bagaimana dia hukumnya? Tahu dia perbandingan beberapa dari pendapat yang baik seperti B, C, D. Hampir rata-rata sama pendapatnya. Tapi dia mencari dai yang sesuai dengan selera hawa nafsu. Ini hati-hati. Maka kerusakan yang ditimbulkan oleh orang tersebut lebih banyak daripada suatu kebaikan, daripada melakukan suatu perbaikan. Apa yang ditanyakan Rasulullah SAW kepada para sahabat, dan ternyata para sahabat menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kata Nabi menyatakan fa'innahu nahru wa adaniyah Rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir wa haulun taridu alaihi ummati yawmal qiyamah aniyahu adabu an-nujum fayuhtadadu al-abdu minhum fa'aqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu ma tadri ma ahdathat ba'daka. Kata Rasulullah SAW, Al-Kautsar itu ada. Ini Nabi berusaha untuk memberikan penjelasan tafsir. Makna Al-Kautsar itu kata Nabi SAW adalah sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang teramat banyak. Al-Kautsar itu merupakan telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat kelak. Bejana ataupun gelas di telaga tersebut sejumlah bintang di langit. Namun ada dari sebagian hambaku yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Siapa mereka? Maka mereka orang-orang yang terhalang untuk meminum dari al-haud, dari telaga Rasulullah SAW. Mereka adalah ahlul bidah. Mereka adalah penyeru kepada kesesatan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah SAW. Apakah kita termasuk orang-orang yang meminumnya, ataukah kita termasuk orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah SAW? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, berfirman, kata Nabi SAW, tidakkah kau tahu wahai Muhammad bahwasanya mereka telah melakukan amalan yang baru setelah diri. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang membuat syariat yang baru. Maka kata Imam Syafi'i menyatakan, man ihtasana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap kebaikan dari perbuatan yang dia lakukan yang berkaitan dengan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad syara'a. Sungguh dia telah membuat syariat yang baru. Kata Imam Malik menyatakan, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang baru dalam agama yang itu tidak ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlaku khianat. Hati-hati dari perkara yang baru. Sebagian orang sangat naik. Kenapa bisa demikian? Dahulu Nabi SAW itu kalau melakukan ibadah haji ataupun umrah, melakukannya naik
ibadah. Adapun kaitannya dengan permasalahan dunia, apapun bentuknya, segala wasilah yang menyampaikan diri seorang hamba itu untuk melakukan suatu ibadah tersebut, maka ini adalah suatu pengecualian. Atau dengan kata lain, banyak orang yang hobi ataupun antipati dengan perkataan bid'ah. Apa ini? Sedikit bid'ah, sedikit bid'ah. Ya kawan, yang menyatakan demikian adalah Rasulullah SAW. Rasul yang menyatakan demikian, bukan orang-orang belakangan ini. Jangan kita semakan orang yang mendakwakan tauhid, diberikan julukan ataupun lakon sebagai Wahabiyah. Ini hal yang keliru. Mulailah kita menambahkan sikap ilmiah kita. Segala sesuatunya kita tanyakan aina dari, di mana darinya, apa darinya. Mereka para sahabat, kalau itu kaitannya dengan ibadah, maka mereka sangat selektif, sangat berhati-hati. Jangan-jangan mereka melakukan suatu amalan yang ternyata amalan itu menyelisihi dari perbuatan Nabi. Maka seorang yang melakukan suatu amalan yang menyelisihi ataupun yang tidak dicontohkan oleh mereka para sahabat Nabi SAW, maka amalan tersebut adalah sesuatu yang tertolak. Maka pahami permasalahan ini. Bedakan antara perkara yang baru dalam permasalahan agama ataupun ibadah dengan permasalahan dunia. Adapun permasalahan dunia ini diberikan kebebasan. Suatu hari pada saat seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bertanya bagaimanakah hukum mencangkok pohon kurma jenis yang satu dengan dicangkok dengan jenis yang lainnya. Maka kata Nabi SAW menyatakan, antum a'lam bi umuri dunia. Kamu itu adalah orang yang lebih mengetahui tentang perkara urusan dunia kalian. Artinya diberikan suatu kebebasan. Saat ini banyak orang yang menyerah dalam permasalahan demikian. Tidak bisa membedakan mana yang dilarang dan mana yang sifatnya itu diberikan kebebasan. Yang dilarang adalah dalam permasalahan agama. Kenapa? Hukum asal ibadah itu adalah sesuatu yang terlarang. Sampai datang dalil yang membolehkan ibadah itu boleh untuk dikerjakan ataupun dilakukan. Ini harus yang kita pahami. Kita dudukkan permasalahan ini. Jangan kita menjadi orang yang kerdil, orang yang